Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kita teman-teman di kursus kilat. Tapi kali ini saya tidak membagikan trik perbaikan atau tips ya, melainkan saya hanya ingin berbagi pengalaman, khususnya untuk teman-teman kita yang masih pemula atau yang mungkin baru juga menggeluti dunia servis. Dan mudah-mudahan juga banyak user yang nonton video ini ya, supaya bisa tahu apa saja sih sebenarnya risiko yang bakal dihadapi teknisi itu. Kenapa sih selama ini biaya servis itu mahal? Dan jika teman-teman user beranggapan seperti itu, tonton video ini sampai habis ya, biar user tahu juga karena alasan teknisi ngangkat biaya mahal itu karena apa gitu ya. Itu dikarenakan karena apalagi sekarang ya, harga spare part semakin naik dan resiko yang bakal kita hadapi itu sangat tinggi ya teman-teman. Seperti contoh di video ini, di sini saya terima iPhone 5s dengan kondisi kamera depan tidak berfungsi, dan mungkin teman-teman bisa lihat di awal video tadi ya. Dan kamera tidak berfungsi ini ternyata penyebabnya yaitu fleksibel kamera depan itu bermasalah atau robek ya. Dan setelah saya tahu cuman fleksibel aja yang sobek, kemudian saya berinisiatif untuk mengganti lensa kamera. Dan kebetulan ada teman yang punya juga, karena ini memang agak susah ya nyarinya di daerah saya, lensa kamera seperti ini. Dan setelah saya memasang kamera, lanjut lagi saya ke pemasangan LCD ya di HP ini, karena saya pikir ini sudah tinggal pasang LCD lagi karena kameranya sudah terpasang, kamera depannya. Dan pada saat saya memasang LCD ini, di sini saya sebenarnya inilah sebuah kesalahan saya juga dan kelalaian saya, karena seperti teman-teman tahu, baut dari iPhone ini kan ukurannya macam-macam ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan disinilah terjadi kelalaian saya di awal video ini. Memang sebenarnya di awal saya setelah ganti lensa kamera depan itu, kamera depannya berfungsi dengan normal ya. Ini bisa teman-teman lihat di sini, berfungsi dengan normal. Kamera belakang, kamera depan juga oke. Oke, di situ teman-teman bisa lihat ya, kamera depannya sudah selesai. Dan saya anggap untuk perbaikan kamera sudah selesai ya. Jadi saya melakukan pemasangan baut di bagian penutup LCD ini, dan disinilah terjadi kelalaiannya ya. Saya tidak memperhatikan kalau baut yang saya pasang itu tertukar. Yang harusnya pakai baut yang pendek itu, di sini saya pasang baut yang panjang ya, karena saya buru-buru. Karena orangnya juga minta buru-buru. Jadi disinilah saya tidak memperhatikan tertukarnya baut itu ya. Dan di awal saya menghidupkan HP ini, di sini memang saya sudah memang agak aneh ya, karena LCD-nya tiba-tiba ngeblank. Tapi saya di situ masih berusaha untuk lebih tenang. Mungkin saya pikir, mungkin fleksibel LCD-nya aja yang mungkin kurang rapat ya. Nah, di sini teman-teman pertama lihat ya, di sini saya hidupkan. Ini sebenarnya dalam kondisi hidup, cuma LCD-nya ngeblank, tidak ada gambar sama sekali. Dan masih saya berpikiran lagi, mungkin fleksibel LCD kurang rapat, atau mungkin tadi saya lupa matikan, kemudian saya pasang LCD. Jadi saya coba untuk merestart dengan menekan tombol atas dan tombol home, dan ternyata tidak ada respon sama sekali di situ. Jadi saya berinisiatif lagi untuk membongkarnya kembali, padahal ini sudah saya rapikan ya. Kemudian setelah saya melakukan pembongkaran kembali, di sini saya coba untuk merapikan kembali kabel-kabel fleksibelnya. Dan
Setelah itu saya coba untuk mengetesnya lagi, dan di sini sama sekali boot loop ya. Dan untuk pengetasan keduanya, di sini sudah mulai keluar gambar, namun boot loop ya teman-teman. Di sini cuma keluar logo Apple, kemudian mati lagi. Dan mungkin di situ saya berpikiran lagi, saya belum kepikiran bakal kena musibah seperti ini ya. Sini saya coba melakukan pengecasan karena saya pikir mungkin saja baterainya habis ya. Setelah menunggu beberapa menit, HP-nya tetap boot loop ya. Dan di sini masih tetap saya berpikiran baik ya. Saya belum terpikiran kalau bakal kena musibah di sini. Kemudian saya coba bongkar lagi dan mencoba untuk membersihkan bagian konektornya ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, HP-nya sudah keluar gambar. Dan di sini pun saya sudah agak lega ya. Tapi di sini saya belum memasang penutup fleksibel LCD ya. Jadi saya bongkar kembali. Dan disinilah saya sudah merasa mulai aneh ya, karena setiap saya pasang LCD kemudian saya pasang penutup fleksibelnya itu langsung blank hitam, atau kalau enggak blank hitam boot loop ya. Nah di sini saya coba bisa teman-teman perhatikan ya, di situ saya pasang, kalau misalnya saya pasang itu kalau enggak boot loop ya blank hitam gitu. Jadi saya berkali-kali bongkar pasang. Dan di situ juga saya baru sadar, aduh jangan-jangan mungkin ini tadinya bautnya sempat tertukar gitu ya. Nah di sini setelah saya melakukan bongkar pasang, akhirnya keluar gambar juga ya. Oke, coba saya terangkan lampunya dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah ini dia lampunya, gambar sudah mulai kelihatan. Saya coba tes kamera. Di sini saya sudah lumayan lega ya, saya bahkan agak sangat lega ya, karena yang tadinya sering boot loop atau blank hitam itu sudah tidak lagi, dan kamera depan juga berfungsi dengan normal. Namun paginya saya coba hidupkan lagi, terjadilah boot loop lagi, terus seperti yang terjadi sebelumnya itu ya teman-teman. Dan setelah saya cek mesinnya, inilah yang terjadi. Ternyata jalur LCD itu putus ya di bagian bawah baut. Nah yang saya bilang tadi malam itu ketukar bautnya, kepanjangan, dan menyebabkan jalur LCD putus. Dan kebetulan saya memang tidak punya alat yang mumpuni ya, karena untuk menyambung jalur yang putus seperti ini kita otomatis membutuhkan mikroskop ya dan alat-alat lainnya. Dan saya tidak punya semua itu karena memang peralatan saya itu seadanya aja. Jadi saya putuskan untuk mencari mesin yang sama, ataupun kalau tidak dapat ya mau tidak mau beli iPhone 5s yang sama supaya bisa menggantikan mesin user nih ya. Dan kalaupun dapat ya pasti harganya mahal ya teman-teman, dan biaya perbaikan juga tidak mungkin bisa menutupi kerugian yang kita alami di sini. Jadi itu saja video saya, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua, khususnya untuk saya pribadi, untuk bisa lebih berhati-hati dalam bekerja ya, karena musibah itu bisa terjadi kapan saja ya. Dan saya akhiri saja videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.